Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan Gusti Pengulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa ba'du. Selanjutnya fahadza kitabun auda'tu fihi syai'an min hadisil mauta wa asyrati sa'ah. Fahadza kitabun, ini adalah sebuah kitab auda'tu fihi syai'an min hadisil mauta, yang saya tuangkan di dalamnya sedikit tentang cerita-ceritanya orang-orang yang sudah meninggal. Wa asyrati sa'ati, dan beberapa tanda-tanda kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati, dan sedikit pembahasan tentang penjelasan apa yang dinamakan sunnah, apa yang dinamakan bid'ah. Wa syai'an minal ahaditsi biqasdin nasihati, dan sedikit atau sesuatu dari beberapa hadis yang isi hadis tersebut berupa nasihat atau arahan-arahan baik. Wa ilallahil karimi amuddu wa kufal ibtihali, dan hanya kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha memberi, aku panjatkan kedua tanganku untuk bermohon kepadanya, ayyam fa'abihi nafsi wa amsali minal juhal. Semoga Allah memberikan manfaat kitab ini terhadap diri saya, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa amsali minal juhal, dan orang-orang bodoh yang seperti saya. Artinya Hadratus Syekh yang salah satu di Indonesia pada masa itu yang disebut Syekh itu hanya Kiai Hasyim Asy'ari, dengan satunya nanti disebut Syekh. Itu bukan sembarangan gelar ya, harus melalui uji publik. Publiknya bukan orang-orang kaleng-kaleng seperti kita ini. Nah, kita kan orang-orang kaleng, potongan aja seperti ulama. Bajunya seperti kiai, gamisnya seperti kiai, surbannya alat lelet teganya poin tanian, itu kan kita. Surban yo dengaki kecetak tege rajaan mangan gedeng petampena beres. Uji publiknya publik mereka. Jadi enggak seperti kita, sekejap le yolok kiai, sekejap le yolok syekh, sekejap le yolok ustad. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu masih merasa beliau minal juhal, orang bodoh. Padahal ini karangan beliau semua nih. Terangkum dalam Irsyadus Sari, ini banyak kitabnya. Karangan beliau semua. Kita baca aja masih pelintat-pelintut. Di samping itu kata beliau, wa yaj'ala amali khalisan liwajhil karimi. Dan mudah-mudahan Allah yang Maha Mulia, yang maha memberi, yang maha dermawan, menjadikan amalku ini murni karena mengharapkan ridhonya. Nah, jadi kita ngaji niru beliau ya. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Saya niat belajar agar supaya kalimah Allah ini tegak. Saya niat belajar ngaji demi tegaknya kalimah Allah. Apa kalimah Allah? Wal Islam, agama Islam. Yang lain tidak ada. Jangan coba-coba yang lain itu dijadikan kalimah Allah. Yes, ya. Kenapa? Innahu jawadun raufun rahimun. Jawadun ya, bukan jawadun. Kebanyakan kita salah membaca wawunya tasydid. Kalau jawad itu artinya kuda yang lari cepat. Nah, kuda yang larinya cepat itu jawad namanya bahasa Arabnya. Kalau yang maha dermawan, yang maha ngasih itu namanya jawad. Bi ghairi tasdidil wawi, ndak pakai tasdid wawunya. Jadi jangan jawad membacanya. Rauf, belas kasih. Rauf itu belas kasihnya luar biasa, bukan hanya pada saat ada maunya.
Selalu saja Rasulullah itu meneteskan air mata ketika ada orang menderita, ketika ada umatnya atau sahabat dalam kesusahan, selalu dan selalu miraron. Ini meleleh air mata beliau. Saking dari tingginya belas kasih. Saking dari tingginya belas kasih. Rahim dan Maha menyayangi. Menyayanginya bukan hanya terhadap orang, binatang juga disayangi oleh Rasulullah. Makanya banyak hadis-hadis tentang binatang. Cara menyembelih binatang yang halal saja sedemikian rupanya Rasulullah detail memberikan penjelasan dan tata cara. Kenapa? Saking dari tingginya kasih sayang beliau. Enggak sembarangan. Ya. Kalau rahim bahasa tafsir itu adalah maha menyayangi umat mukmin atau maha menyayangi nanti di akhirat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud. Dan ini mari kita mulai untuk menjelaskan apa yang dimaksud bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan zat yang maha menguasai yang kita sembah. Jadi itu pembukaannya. Mulai dari sini adalah ta'lifus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kemarin itu sambutan atau penjelasan dari cucunya yaitu Muhammad Insam Hadik. Faslun, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di kitab kita sering membaca kitabun, babun, faslun. Di dalam negara kita, bangsa Indonesia, buku apapun pasti ada bab gitu ya. Ada pasal-pasal di dalam undang-undang, ada pasal-pasal. Ini menandakan bahwa negara ini berdiri atas jerih payah perjuangan orang Islam. Sehingga di dalam buku-buku kita ada bab, ada pasal gitu ya. Di tatib kalau kita mengikuti acara musyawarah itu tata tertib musyawarah ada bab 1, pasal 1, pasal 2, bab 2, pasal 3, pasal 4. Ada pasal-pasal. Penyebutan nama pasal dan penyebutan nama bab itu menunjukkan bahwa negara kita pondasinya berdasarkan perjuangan umat Islam. Sehingga ketika kita menjadi orang Islam, maka kita harus menjadi pemersatu, jangan menjadi pemecah belah. Ini hanya sekedar tambahan. Faslun, fasal fi bayani sunnati wal bid'ati, di dalam menjelaskan tentang makna as-sunnah dan makna al-bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wat tasydidi. Lafadz as-sunnah ketika didomahkan sinnya dan ditasydidkan nunnya, kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Baqa dalam kitab karangannya yang bernama Al-Kulliyat. Lughatan, secara bahasa, arti as-sunnah adalah at-tariqatu walau ghaira mardiyatin. Jalan walaupun tidak diridhoi, jalan walaupun tidak baik, jalan walaupun tidak benar. Namanya as-sunnah. Sehingga ada kata-kata man sanna sunnatan hasanatan falahu titik-titik. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu titik-titik. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan titik-titik. Barang siapa melakukan perbuatan yang jelek, sanna sunnatan. Jadi sunnatan itu secara bahasa adalah at-tariqah walau ghaira mardiyatin. Jalan walaupun tidak diridhoi. Wa syar'an ismun lit-tariqatil mardiyati al-maslukati fid din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas sahabati radhiyallahu anhum. Adalah jalan yang diridhoi yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama, atau dilalui oleh selain Rasulullah yaitu sahabat.
Yang dinamakan as-sunnah secara syariat adalah jalan yang diridhoi dalam agama, yang dilalui oleh Rasulullah atau selain Rasulullah, yaitu sahabat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Senantiasalah kalian berpegang teguh terhadap jalanku dan jalan khulafair rasyidin min ba'di, yaitu pengganti-pengganti yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu sahabat Rasulullah. Al khulafa ar-rasyidun min ba'dir rasul huwal ashab, humul ashab. Jadi pengganti-pengganti yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah adalah sahabat, bukan kita. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka kata Rasulullah kan nujum, ashabi kan nujum, sahabatku laksana bintang gemintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian berpegang teguh ikut, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita tidak bisa melihat sahabat Abu Bakar. Kalau Pak Bakar sering kita lihat. Sahabat Umar kita tidak pernah lihat. Kalau Bang Umar sering kita lihat kan gitu. Mudah-mudahan nama yang ta'assub kepada beliau orangnya seperti beliau. Amin Allahumma amin. Bon, itu satu. Wa urfan secara tradisi apa yang dinamakan as-sunnah ma wadhaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan. Apa as-sunnah menurut tradisi, menurut uruf adalah sesuatu yang istiqomah dilakukan oleh orang yang dijadikan panutan. Yes. Baik orang yang dijadikan panutan itu adalah nabi atau wali. Sesuatu yang istiqomah dilakukan, sesuatu yang konsisten dilakukan, sesuatu yang selalu dilakukan. Siapa yang melakukan? Orang yang menjadi panutan sehingga diikuti. Diikuti. Jadi kalau wali, contoh nih. Teman-teman Banjar, guru Ijai, kalau pakai surban khas, ya khas apa tidak? Surbannya guru Ijai, ya, khas seperti itu. Sehingga al-mutakharrijin atau al-khirrij min Banjar, santri-santri atau ustadz-ustadz jebolan Banjar itu surbannya banyak niru beliau. Itu namanya sunnah. Sunnahnya guru Ijai dilakukan oleh teman-temannya. Tahu sekarang Gus Baha lagi tren begini ya kopiahnya ya. Jadi, pecinta Gus Baha kalau kopiahnya begini, ya itu sunnahnya Gus Baha. Jadi kita mau ngikuti yang mana? Sepenting bagus, laksanakan. Ya kalau begini kan itu kebiasaan orang-orang yang main begini itu ya. Masa yang begini-begini kan kopiahnya selalu begini kan. Mau pakai kopiah aja ada tata caranya itu. Ya kan begini, kalau pidato kan begini bagus itu kan ya. Kalau lagi berdagang kan agak begini sedikit. Tapi kalau lagi main kartu kan agak diginikan sedikit kan kalian. Jadi ketika kita sholat kopiah kita begini, orang akan ini sedang main kartu apa sedang ibadah kan begitu. Jadi ya jangan diikuti kalau yang begini. Kalau mau mengikuti ya yang standar-standar ya seperti Gus Baha. Gus Baha itu kalau hanya pengajian, kalau sholat ya tetap rapi. Saya melihatnya begitu ya. Jadi itu menjadi muqtada hadaz zaman. Jadi Gus Baha sekarang menjadi idola zaman ini kan begitu jadinya. Oleh karena itu apapun yang dilakukan secara uruf, secara tradisi dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan, baik itu nabi atau wali atau bukan yang lain, selama itu bagus itu namanya sunnah secara uruf.
Was Sunni, nah kita kan sering mendengar Sunni, Wahabi, terus apalagi yang Iran itu Syiah itu Syi'i. Was Sunni mansub ila sunnah hudifat ta'lin nisbah. Sunni itu adalah nisbat atau disandangkan kepada orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Hadza sunni, hadza sunni, hadza sunni, hadza sunni. Jadi orang yang ahlu sunnah wal jamaah sebutannya adalah sunni. Orang yang Syiah sebutannya Syi'i, kan begitu. Orang yang Wahab, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Orang yang tidak tahu, orang yang katanya agak kesalaf-salafan disebut Salafi, kan begitu. Jadi kalau pondok pesantren saya kebetulan Salafi, pondok pesantren Sidogiri As-Salafi dulu namanya. As-Salafi itu artinya mengikuti tradisi ulama-ulama salaf. Itu sunnah. Wal bid'atu, adapun bid'ah. Ini yang perlu teman-teman, Bapak Ibu sekalian pahami. Sehingga kita tidak gampang ngocak bid'ah. Sekejap bid'ah, sekejap bid'ah. Ndak aku dengar mun tak nyari bagian bid'ahnya. Nah, supaya kita enggak gampang ngomongi bid'ah. Apa bid'ah? Kama qala Syekh Zarruq fi Uddatil Murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syekh Az-Zarruq, Syekh Zarruq di kitab Iddatul Murid, syar'an ihdatsu amrin fid din yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Sawa'un kana bisurati au bil haqiqati. Itu definisinya. Yang dinamakan bid'ah adalah melakukan perkara baru. Ihdatsu amrin, memperbaharui sesuatu. Atau melakukan perkara baru fiddin, dalam beragama. Ingat ini ya. Melakukan perkara baru fiddin, dalam beragama, yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Yang sesuatu itu menyerupai agama padahal bukan termasuk bagian daripada agama. Apa contohnya? Banyak nanti di belakang. Ini yang dimaksud bid'ah. Baik sesuatu itu bisurah bentuknya, au bil haqiqah, atau kenyataannya, hakikatnya. Bentuknya seperti agama padahal bukan agama. Bentuknya seperti, hakikatnya seperti agama padahal bukan agama. Nah, hal yang seperti ini harus kita teliti. Yang meneliti siapa? Ulama-ulama yang al-mutabahhiruna fil ulumi asy-syar'iyyati. Ulama-ulama yang daya nalarnya terhadap ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat itu udah dalam. Sudah dalam sekali. Bukan ulama-ulama yang katakanlah saya dianggap ulama oleh orang sini. Bukan seperti saya. Ngaji Quran kor tahu macah. Kadang banyak salah na tempong binjen. Dia terus terang aja. Dulu waktu saya mondok Al-Quran itu saya sangat bagus bacaannya. Setelah selesai dari pondok pesantren, antara wakof, antara mat, antara idgham, antara iklabnya sudah mulai hilang. Apalagi kalau hataman ya. Satu juz hanya 15 menit tuh, luar biasa hebatnya itu. Ada orang ngaji satu juz 15 menit selesai, bahkan ada yang 15 menit 2 juz, mantep itu. Saya tidak tahu apakah malaikat itu memberikan catatan pahala, apa memberikan catatan laknat, itu tidak tahu saya. Saya ngomong gerubungan nyaruan, hataman-hataman itu coba dengarkan itu hataman-hataman itu. Yasin aja setiap tahlilan itu ya. Yasin yang mimpin apalagi laju, ngodah. Yang punya gigi palsu tuh tidak sempat ngejar itu. Takut yang ngaltok gigi nemen sampai atorok ke sengoda. 83 ayat surat Yasin, tidak sampai 5 menit itu mantap sekali itu. Mun bener yang Madurjo tak bisa kan dia. Orang Arab yang asli orang Arab tuh ngaji 1 juz itu 1 jam. Capo orang Madurjo 15 menit.
Mantep tak mantep? Mantep. Iya cek jelas cek sampai aduh. Tegur Ustad. Sindir bang Ustad tak norok hataman salah sampean. Norok hataman baca apa bener? Mun kancah bilang lambat sekali bacaanmu. Aku membaca dengan benar. Sehingga yang lain akan malu. Saya tidak yakin orang yang baca 1 juz 15 menit itu bacaannya benar. Kecuali karamatul aulia. Kalau orang-orang seperti kita membaca 1 juz 15 menit itu, saya ini udah mencoba berulang-ulang. Segemek menit itu tercepat saya itu. Sudah tadwir itu bacaan saya itu. Bukan tartil lagi. Bacaan tartil itu kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Abid sih oleh amplop ya. Tadwir itu 25 menit saya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya ndak sampai setengah menit kalau ngajinya begitu. Pas oleh genceran kata Rasulullah rubbatalin lil Quran wal Quran la'inu. Banyak orang baca Al-Quran, Al-Quran justru melaknatnya, bukan memberikan pahala. Ayo bagaimana? Lanjut ngajinya maksud saya, jangan lanjut. Baca Quran yang salah begitu jangan lanjut. Harus dievaluasi ya, ke depan dievaluasi. Jamaah khatmil Quran bagus. Munculkan jamaah khatmil Quran. Tapi dimulai dengan membaca yang benar. Sayang loh, 1 minggu sekali kita baca hataman, ternyata di akhirat nanti zong. Padahal saya ikut jamaahnya Ustadz malaikat, metode sekali gencerna. Di malaikat kan ngomong, mau tak tunjukkan aslimu? Ya ruwet kata Pak Jokowi tulisannya tuh, ruwet bacaanmu. Dah, paham ya? Kita lanjut. Bid'ah adalah melakukan perkara baru dalam beragama, serupa dengan agama tapi bukan agama, baik bentuk maupun hakikatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa memperbaharui dalam masalahku, dalam perkaraku, yaitu agama Islam ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian daripada agama ini, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap sesuatu yang diperbaharui adalah bid'ah. Jangan langsung gampang ya. Sehingga kita belajar sampul itu, lalu tahlil bid'ah, lalu habsyian bid'ah. Jangan langsung begitu. Kalau mandek sampai di situ enggak bid'ah semua. Jareng Rasul tak nang aterbangan nambah. Pak bede Rasul terbangan nih. Ada. Saya terbangan Rasulullah ketika hijrah sampai di Madinah disambut dengan tola'al Badru. Yang pakai terbang bukan Rasul. Apa dicontohkan Rasul? Tidak. Rasul apakah marah? Jangan putar terbang bid'ah. Enggak. Yes. Sehingga tidak sampai di kulitnya kita udah mengatakan itu. Ya. Jadi untuk kalangan kita aja ya. Enggak usah disebar-sebarkan keluar. Kecuali sampean sudah mumpuni ilmunya, lah pidato ke Baraka Timur. Siapa yang ngocap bid'ah entar ke Roma? 24 jam terbuka pintu saya. Jangan gitu, jangan. Tidak usah untuk berdebat, tidak usah untuk agar supaya manusia menghadap ke kita, agar supaya kita dihormati orang. Jangan. Mencari ilmu li'i'la'i kalimatillah, demi tegaknya kalimat Allah. Titik. Pun. Waqad bayyanal ulama'u rahimahumullah. Sungguh para ulama, orang-orang alim rahimahumullah telah menjelaskan annal ma'na fil hadisainil madhkura ini, bahwa arti dari dua hadis yang disebutkan di atas. Apa hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun? Satunya kullu muhdatsatin bid'ah.
Hadis 2 itu apa artinya kata ulama? Raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi kurbatin kurbatan. Kalau melakukan perkara baru yang tidak dilakukan oleh zaman Rasulullah itu adalah berdasarkan hukum melakukan sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Banyak nanti contohnya ke belakang itu, jangan ditanyakan sekarang. Pokoknya sesuatu yang tidak merupakan ibadah kita lakukan, kita cap sebagai ibadah, itu bid'ah. Ingat itu. Jadi kembalinya ke sana, ya. La mutlaqil ihdas, tidak mutlak seluruh perkara baru yang dilakukan oleh umat Islam itu bid'ah, tidak. Ini harus dipahami dulu. Kalau merubah makna, merubah hukum, artinya menghukumi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, itu bid'ah. Padahal itu bukan ibadah. Jadi tidak semuanya. Kenapa demikian? Id qad tanawalat syari'atu bi usuliha. Karena bisa jadi, boleh jadi apa yang dilakukan sebagai perkara baru itu tercover oleh usul syariah. Usul syariah itu apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Usul syariah itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini dasar atau dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan sesuatu. Kalau ada di Al-Quran, lakukan. Kalau ada di hadis, lakukan. Kalau ada di sepakatnya ulama, ingat loh ya, ijma itu bukan ijtima. Ijtima itu ini kumpul. Al-juhal wal ulama wa ma bainahuma. Orang bodoh, orang alim, dan orang yang diantara keduanya, bodoh enja, alim enja, apolong, ini namanya ijtima. Tapi kalau ijma itu ulama. Jangan gampang mengartikan. Ijma itu konsensus. Ulama yang memiliki otoritas. Tidak sembarangan ulama. Karena ijma itu ada syarat-syaratnya, sehingga ijtihad mereka tidak sembarangan. Salah aja mereka dapat pahala 1, apalagi benar. Kenapa? Karena badlul wus'ah minhum, pengerahan seluruh kemampuan yang beliau lakukan itu berdasarkan ilmu. Tidak seperti kita, ilmu tak endi, amalan bodoh, sanad tak nyambung, bocah penggir songai, bener dadi wali songo. Pasti tireng gila. Ilmu mau tak percaya. Punya ilmu amalan dari siapa? Ustaz Slamet no. Apa bacaannya? Yaugoni. Bocah penggir songai sampai manceng. Yaugoni. Cukup tau le karo nggoni senai. Karena apa? Karena emang enggak ada sanate, bro. Itu loh. Orang mencari ilmu tuh jangan sembarangan minta ijazah. Lu. Banyak orang minta ijazah ke rumah. Saya enggak punya, saya gitu. Saya minta ijazah ke ulama-ulama bukan untuk diijazahkan kepada yang lain. Kecuali ijazah amma, itu bukan saya mengijazahi, berarti ulama yang memiliki otoritas tentang ijaz. Gitu ya. Jadi jangan gampang, makanya banyak orang stres. Kadang ngegelek ke TV. Bukan wali itu, jangan ditanyakan apa hukumnya, ini bukan. Itu teka tak depak. Karena wali itu ada 2 jalurnya, ya. Jalur muradin dan jalur muridin. Jalur muradin itu memang dikehendaki oleh Allah dari awal. Orang ini akan dijadikan wali. Mulai kecil sudah tampak kewaliannya. Tanda-tanda kewalian itu mulai kecil sudah tampak. Sudah nyeleneh. Tapi tidak nyeleneh sampai mati. Kalau nyeleneh sampai mati itu perlu dibawa ke dokter jiwa. Ada kelainan enggak sarafnya gitu. Nomor 2 muridin. Nanti muridin memang menghendaki melalui wiridan, aurat, melalui ilmu, melalui apapun yang telah ditetapkan oleh guru-gurunya.
Biasanya di torikoh sampai dididik lalu menjadi pemimpin hawajakan. Baru setelah itu menjadi mursyidut torikoh dan seterusnya dan seterusnya. Atau dari ilmu-ilmu, kata Imam Ghazali, saya tidak akan pernah tahu di mana ada wali kalau orang alim itu bukan wali. Kata Imam Ghazali begitu. Sehingga orang alim itu aksaruhum aulia min auliaillah. Jadi orang-orang alim seperti Gus Baha itu walaupun tidak punya karomah, tidak punya nyeleneh, nggak bisa madu itu tidak bisa ya. Kita ini kan selalu identik begitu. Kalau wali itu harus bisa terbang kan gitu, harus bisa tidur semua itu nggak usah wali itu. Sekarang pagi tadi saya dari Pangkalan Bun, siang sudah ada Surabaya, itu bukan wali sekarang. Pesawat banyak setia. Baru ngobrol, setelah itu nelpon dapat 2 jam. Di mana Ustadz di Surabaya? Hah? Katanya, jangan-jangan Ustadz ini wali, bener pada pesawat. Kalau zaman dulu iya. Itu wali Songo itu. Tahu-tahu mau ke Surabaya itu ya, kalau wali-wali itu mau ke Surabaya takut dianggap orang aneh kalau nyebrang di atas laut, di atas air, jalan kaki, tanahnya kadang-kadang dipanggil, Surabaya ke sini, datang dia ada di atasnya balik lagi ke sana, bisa begitu. Kalau zaman dulu nggak perlu berjam-jam, ya seperti pendiri NU itu, Syekhona Khalil Bangkalan tuh, ada santri yang nggak percaya kalau beliau wali, langsung suruh ikut, pegang tangan sarung saya, baju saya, pegang, dah melak. Setelah melek sudah ada di Mekah tuh. Hah? Mekah. Sholat asar sampai di ini, balik lagi ke tempat. Belum sampai 10 menit dari Bangkalan ke Mekah tuh. Bisa yang ada yang bisa begitu. Orang ikut Garuda aja 11 jam. Tuh kalau kayak montang. Ini Panerua. Surban karo mungkin. Lu gelo. Ya sunat sampean pakai imamah sholat itu sunat ya, jangan sampai cuma jangan tasyabbuh biziyis solihin, biziyil ulama, haram loh. Kalau tidak berilmu kalian menyerupai orang alim itu haram hukumnya tasyabbuh itu. Oleh orang nyandok kabeh. Tuh, jamun surban ustad ruah. Kerajaan Benggedeng. Tinggal sujud benida ini sudah pak ke lantai, cangkem mah. Denin raja, modeng sebenarnya. Lu jangan ya jangan. Adapun ada orang yang pakai surban sampai rapi itu bagus, sunnah Rasul. Niatnya jangan sampai menyerupai ulama. Niatnya jangan sampai jangan. Kecuali sampean alim. Tapi kalau sunnah Rasul tidak harus menjadi ulama, sampai sholat pakai surban, tidak harus sudah haji. Pakai saja surban, udengkan. Rapikah, tidak begitu rapikah, silakan aja. Tapi yang bagus ya rapi ya. Kalau Kiai As'ad Syamsul Arifin itu surbannya kalian cari aja, di mana-mana tidak ada yang rapi. Itu ciri khas beliau ke Borok Timur. Lah udeng pokoknya sunnah Rasul ya. Pun itu yang dinamakan bid'ah itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena bisa jadi apa yang dilakukan perkara baru itu sudah di cover oleh usul syariah, maka itu namanya syariat bukan bid'ah, walaupun tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Au bifuru'iha fayakunu maqisan 'alaiha, atau ada furu' daripada agama ini kan yang selalu menjadi perbedaan kita itu bukan sholat subuh 2 rakaat. Ada enggak orang yang berselisih sholat subuh 2 rakaat? Ada enggak? Enggak ada kan? Yang berselisih itu di furu'nya apa? Kunut. Iya apa enggak? Ada yang kunut, ada yang enggak. Jadi bagaimana tentang kunut? Lah itu namanya makisan. Ada itu nanti penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Oh ini kunut, ada dalilnya. Oh itu enggak kunut, ada dalilnya. Saling menyalahkan siapa lalu yang masuk surga? Coba.
Ayo siapa yang masuk surga, saya ingin tahu. Baca kunut bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Saya kunut masuk neraka. Yang tidak kunut, kata yang kunut tak norok sunnah Rasul. Barang siapa yang tidak termasuk mengikuti sunnah Rasul, falaisa minni, tidak masuk golonganku, masuk neraka. Terus yang kunut masuk neraka, yang tidak kunut masuk neraka. Surga itu untuk siapa, bro? Ini pertanyaannya lalu. Kalau begini bid'ah, begitu bid'ah. Aduh ya Allah. Metalak neng bae tedung ero mana. Apa bolong jahil ji. Male beda manfaat teblek kau udah jual sabun. Mun mandi lek sabunan. Jadi begitu ya. Jadi sabar kita itu menghadapi mereka karena perjuangan mereka tidak hanya sampai di bid'ah-bid'ah dari kampung ke kampung. Sekarang mereka sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, madrasah diniyah, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika punya anak nanti menyekolahkan anaknya, tanya ke lu. Jangan kor larang, kor terkenal, lalu dianggap bagus. Tidak harus begitu. Tanya dulu ke orang-orang yang mengerti bagaimana sekolah ini. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anaknya, pulangnya bertengkar anaknya dengan Bapak Ibunya. Karena beda prinsip. Ini loh penting ini bagi kita sekalian mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar supaya pada saatnya nanti kita menjadi orang meninggal mewariskan anak yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, penyambung lidah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mawazinuha salasatun. Asy-Syaikh Zarruq berkata, cara melihat bid'ah itu timbangannya ada 3, kurang 10 menit. Karena ada pesan dari sebelum saya disuruh ngisi pengajian di sini, jangan lewat dari jam 9. Nah, ini kalau lewat jam 9 bid'ah. Ya saya ngikutilah agar supaya tidak bid'ah ya. Pon. Wa mawazinuha salasatun. Pertimbangannya atau timbangannya ada 3 untuk mengetahui itu bid'ah yang dolalah apa tidak. Tuh ya. Yang pertama al-awwal ayyunzara fil amril muhdas. Lihat perkara baru yang dilakukan. Contoh umpamanya maulidan. Lihat perkara baru yang dilakukan tuh. Ya. Contoh gampangannya yang sering disoroti adalah maulidan. Acara kita maulid ini loh ya. Itu yang sering dilakukan. Atau wis nggak usah itu wis nanti timbul kontroversi. Baca sholawat wis ya. Sholawat habsyi. Ada. Sholawat habsyi ini kan sering disoroti mereka juga. Bid'ah gitu kan. Sholawat apapun selain sholawat Ibrahimiyah bid'ah. Kata mereka kan begitu. Pun. Apakah sholawat itu bid'ah? Lihat. Apakah sholawat habsyi itu bid'ah? Dilihat. Fa in syahidalahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaisa bid'atin. Kalau membaca sholawat habsyi itu ada dalilnya, secara umum ada ditemukan dalilnya dalam syariat, maka bukan bid'ah. Adakah dalilnya? Coba, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasli. Apakah dalam Al-Qur'an tersebut ada penyebutan sholawat selain Ibrahimiyah itu tidak boleh? Tidak. Maka di situ umum, shollu 'alaihi wa sallim. Jadi sholawatlah kalian, apapun bentuk sholawatnya itu sudah aslu sunnah. Jangan ragu. Loh Nabi Muhammad kalau membaca sholawat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu Nabi Muhammad memberikan contoh kepada sahabat. Masa Allahumma sholli alayya wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masa begitu Nabi Muhammad memberikan contoh? Kalau seperti itu nanti kita baca salawatnya gimana? Allahumma sholli alayya wa ala ali
Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, kirimkan sholawat kepadaku dan keluargaku. Man menyaman. Ya kalau dirubah ke Muhammad ya bid'ah lagi. Wong Muhammad nyontohkannya alayya. Memberikan contoh. Makanya kita tidak usah protes mereka yang hanya baca sholawat Ibrahimiyah saja. Sholawatmu cetek sekali. Satu mah, kami ini banyak. Sholawat yang panjang ada, sholawat burdah, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Apa itu burdah itu? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Toko celeken maca sholawatnya. Dari Abid banyak. Ada sholawat ini. Kalau sholawat ini kan lagunya masih bagus ya. Masih banyak lagu-lagu, bisa tersenyum, bisa agak sedikit fly ya. Fly. Bisa agak sedikit. Tetapi kalau sudah sholawat Dalailul khairat kalian Masya Allah tebel segini. Sehingga saya tidak ikut kegiatan hataman Dalailul khairat. Sejam setengah. Ini sakit ini. Maka saya ambil yang seminggu sekali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu sampai hari Senin hatam. Itu terus yang saya baca. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi timbangan yang pertama lihat apakah ada dalil mu'dhamu syariahnya apa tidak. Kalau ada sudah laksanakan. Itu berarti bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal. Kalau enggak ada sama sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an, di hadis juga enggak ada, yaitu batil itu. Batil dan ya tersesat. Apa? Banyak yang dilakukan oleh orang-orang Islam kejawen itu ya. Di Jawa-Jawa itu sambil bawa apa namanya? Sesajen dilarungkan ke sungai, itu yang tidak boleh, itu menjadi sorotan publik. Kepala kambing, apa mata ayatar kroma boy, mau cedek ke kambing cik, mau digule nyaman ji ya. Mau bagi ketase. Nah ini yang harus kita rubah ya, yang harus kita rubah. Datang ke makam Sunan Bonang, doa minta ke Sunan Bonang. Sunan, kula kita paju lake, sariaki lake Sunan. Itu yang tidak boleh. Saya nyari lake ke Sunan. Mebene saya titi Sunan. Pas jaga ikrama aromuan. Aduh, Sarah makai tak kering. Orang saya itu datang ke Boto Putih ya di Surabaya itu. Saya baca Yasin, biasanya kan kiai saya menyuruh kalau datang ke wali-wali, makam wali, baca surat Yasin 4 kali, baca ayat kursi 11 kali. Itu yang selalu saya laksanakan kalau datang ke makam-makam wali. Di belakang saya nangis ya dedina, tangis saya ke bola. Saya abdinan di otang banyak saya. Tolongin saya, tina apa jalan lunas saya dalam hati ala kocong saya gitu. Aduh. Nah ini yang harus kita rubah ya. Mari kita rubah pola pikir kita. Datang ke sana itu adalah membaca apa yang perlu kita baca. Qit'ah minal Qur'an, atau qit'ah minas sholawah. Kita baca, kita berdoa kepada Allah bi barakati sahibi hadhil makbarah. Gitu loh ya Allah. Berkatah seandi kuburan penikah walimu ya Allah, kabulaki hajat kaulah ya Allah. Kabulkan hajatku ya Allah. Kami ini dalam kesulitan ya Allah. Mintanya kepada Allah, jangan minta ke kuburan. Nah ini yang salah ya. Ini yang harus dirubah. Oke? Paham ya? Paham. Ini harus dirubah. Jadi kalau di rumah sampean ada tikus, jangan dibakar rumahnya. Tikusnya diburu. Caranya beli jebakan tikus atau lem tikus atau bikin sendiri atau racun tikus. Jangan rumahnya yang dibakar, sampean yang rugi. Maka kalau ada kesalahan dalam melaksanakan ziarah kubur, maka kesalahan dalam melaksanakan itu yang harus dirubah. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang. Karena ziarah kubur diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama perempuan-perempuan, ya mohon dijaga. Kalau letak bisa saya pelang,
larang, saya melarang, saya dimusuhi. Ya jagalah, jaga jarak, jaga caranya. Terus apalagi kalau keluarganya meninggal, tuh ndak usah ikutlah ke kuburan. Sampai acor nek ke lubang apaan. Tuh kan deh. Kalau saya tukang gali kuburnya, cangkulnya saya serahkan ke perempuan-perempuan. Ya cangkul tibi. Lepas salako. Ya ini penting untuk disampaikan. Wa in kana imma taraja'at fihil adillatu wa tanawalat husyubahatu wastawat fihil wujuhu tubirat wujuhu fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaih. Kalau dalam masalah yang dikerjakan itu terdapat simpang siur, ini katanya boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dikembalikan kepada dalil mana yang kuat, maka dikembalikan ke itu. Ini banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika kita melihat apa yang disoroti oleh mereka, kita melakukan kebid'ahan, sebetulnya bukan inti dari masalahnya yang bid'ah itu. Kadang-kadang cara kita yang tidak sesuai dengan mereka. Contoh maulidan tadi itu. Maulidan itu Rasulullah nggak melaksanakan, kata siapa Rasul nggak melaksanakan. Sehingga ketika Rasulullah puasa hari Senin ditanyakan oleh sahabat, kenapa hari Senin sampean puasa? Kata Rasulullah, pada hari itu aku dilahirkan, aku bersyukur. Artinya Rasulullah merayakan kelahirannya, mensyukuri kelahirannya. Caranya dengan berpuasa. Adapun kalian mau berpuasa silahkan. Mau berjanjian monggo, mau tibaan toreh, mau habsyian ayo. Mau ada buah-buahan pada, tak usah buah, amplop satu orang 1 juta bagus. Iya, ndak usah diributkan. Adudul tak adudul toreh terserah. Buah 1000 macam buah, monggo. Nggak ada buah sama sekali. Celokan kun karo aing pote toreh keng cerek ya. Iya mon sampai ngoncong orang banyak, dan ustad masjid. Boh, tak apa pakai kosongan, ndak apa-apa. Air putih, cak ngonceng boleh tapi. Tak kok pas seramaki aing. Jadi hanya caranya aja kita yang berbeda. Adapun mereka cara melaksanakan maulidan dengan berpuasa bagus. Bapak Ibu sekalian mau puasa bagus. Setiap hari Senin berpuasa bagus. Setiap hari pun berpuasa mon kuat, mon tanyakan badan toreh, enggak masalah. Tapi namanya enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Hitung-hitungan sekarang corona lah, kok tak ada. Kan pemasukan kene kan ya apa sebenarnya terus. Ya enggak masalah. Tanya ki orang ada apa? Corona. Ponki Al-Mizanusani wallahu a'lam bissawab, dilihat jam 9 pas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita nanti ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang soleh yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim ma'dhim sultanik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتقبل جميع أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.